Saat dia lihat gadis ini sedang tidur, tiba-tiba FBI tendang pintu dan masuk. Tekannya ke lantai. Ternyata FBI dan Biro Pencegahan Narkoba lagi kerja sama biar tangkapnya. Polisi dengan cepat temukan banyak-banyak zat terlarang dan senjata di rumahnya. Dan juga ada pistol. Yang ini berarti dia harusnya hadapi pidana yang sangat serius. Tapi dia yang tidak takut. Saat dia dengan percaya nunggu ayahnya datang. Biar jaga kepentingan keluarga, si ayah telah kompromi dengan kepala polisi biar dia akui kejahatannya. Pengurangan hukuman jadi 4 tahun. Kabar buruk tiba-tiba datang buatnya susah biar terima. Tapi si ayah masih keras. Jadi dia harusnya terima kejahatannya. Saat terima juri, dia dengan sabar akui kejahatannya. Tapi hakim yang pikir dia nyimpan senjata berat. Biar jaga zat terlarangnya. Di bawah standar hukuman minimum, dia dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Baru saat ini, dia sadari bahwa diri dan ayah lagi terjebak oleh kepala polisi. Setelah 7 bulan di penjara, sipir tiba-tiba bawanya ke ruang rawatan. Dan orang yang nunggunya di sini. Yang kepala polisi telah tipunya dan satu wanita. Wanita ini bilangnya agen. Agen itu ketahui bahwa dia hidup di penjara dengan sangat bahagia. Jalin hubungan persahabatan dengan kelompok gangster besar. Juga ada pekerjaan tambahan yang sewa majalah seksi di penjara. Mereka ngerti dia dengan jelas. Memiliki kemampuan hidup selaras dengan siapapun. Apalagi, dia yang hanya bilang beberapa kata yang sederhana. Lagi bisa buat orang di samping ikuti perintahnya dengan sukarela. Seperti agen saat ini. Mereka mau berdagang dengannya. Pindah ke penjara lain, dekati si pembunuh berantai. Dapat informasi tentang lokasi mayat. Mereka duga si pembunuh telah secara kejam bunuh 14 gadis. Tapi polisi hanya temukan 1 korban. Mereka harus temukan mayat lain. Baru bisa hukumkannya. Tapi penjara yang dia tinggal, tempat yang khususkan diri dalam kurungan tahanan sakit jiwa. Dia tolak mentah-mentah permintaan lawanannya. Si agen saran hanya cari lokasi mayat. Sisa 9 tahun 3 bulan akan dibebaskan dari sisa masa eksekusi hukuman. Tapi dia masih tidak setuju. Dan agen wanita itu bilang, si pembunuh sedang banding. Setelah banding berhasil, si pembunuh akan dibebaskan. Akan ada lebih banyak gadis kena masalah. Tapi dia pikir yang ini tidak ada hubungannya dengannya. Agen harap dia bisa hargai kesempatan di depannya. Tinggalkan dokumen tentang si pembunuh untuknya. Biar dia bisa pikir dengan jelas dan putuskan. Setelah kembali penjara, dia baru saja buka dokumen itu. Catatan kasus pembunuhan itu kejutkannya. Ini kasus yang sungguh terjadi pada tahun 1993. Mayat 1 gadis ditemukan di ladang jagung. Penunjuknya hanya 1 truk Dodge. Bahkan warna truk itu lagi tidak dapat ditentukan. Sampai 1 tahun kemudian, polisi baru saja dapat penunjuk. 1 pria nyetir truk. Ganggu 2 gadis di pinggir jalan. Plat nomornya baru saja didaftarkan. Di daerah di mana tubuh gadis itu ditemukan. Tapi selama setahun truk ini dituduh 3 kali dengan hal yang sama. Polisi selidiki dan catat perjalanan truk. Hari gadis itu hilang. Tepat pada waktunya lewati mereka. Tapi saat polisi ketemu si sopir, temukannya seperti monster yang tidak berbahaya. Cara bilang juga aneh. Dia bilang seringnya mimpi dirinya bunuh gadis. Apalagi itu sangat nyata tapi itu hanya mimpi saja. Dan kalimat ini kejutkan polisi. Tanya dia tentang mimpi itu. Dia ingat dan bilang dalam mimpinya dia yang seperti telah larikan diri dari tubuhnya. Tetapi memiliki perasaan yang samar-samar bahwa tubuhnya lakukan sesuatu yang buruk. Ketika polisi ambil gambar gadis korban, dia tiba-tiba marah dan tidak mau bekerja sama lagi. Semua detektif polisi kira dia ngomong kosong. Bilang kepala polisi nyerah penyelidikan. Tapi secara intuitif, dia pikir itu tidak sesederhana itu. Jadi dia minta FBI untuk campur tangan dalam penyelidikan. Saat agen FBI siap ngecek dia yang bohong atau tidak, dia yang langsung tolak.
Karena dia rasa dirinya yang tidak lulus. Agen keluarkan foto gadis itu lagi. Dia yang bisa gambarkannya dengan benar. Waktu dan lokasi yang dia ketemunya. Lagi bilang belum bisa kuburnya. Dia seringnya kubur mereka. Agen dengan kesempatan itu lagi tanya adanya beberapa gadis. Dia yang tidak ingat, hanya rasa dirinya sangat kejut. Tidak bisa kontrol tubuhnya. Agen bilang polisi telah tangkap seorang tersangka. Dia bilang bukan orang itu. Orang itu hanya mau curi karyanya. Dia yang lipat bajunya. Karena dia rusak kuncinya, sangat jengkelkan. Begitu saja baru lipat pakaian. Tapi yang ini juga ciri-ciri yang polisi tidak umumkan. Mereka telah terima tangkap pembunuh berantai itu. Agen segera cetak surat pengakuan. Tetapi ketika ambilnya biarkan dia tanda tangani. Dia tidak akui bahwa dirinya lakukannya. Di bawah bimbingan agen, dia masih tanda tangani. Baru sekarang dia ngerti mengapa dirinya selalu mimpikan mimpi itu. Polisi dengan cepat temukan. Sebuah truk dicuci dengan bersih di rumahnya yang kacau. Dan kakaknya lagi masih jada si adik yang pembunuh rantai ini. Tapi hakim kira dia memiliki gangguan kepribadian. Sangat mudah dipengaruhi oleh saran orang lain. Saat tanda tangani lagi pakai kata Kai. Bukan kata Sao, yang biasanya dia pakai saat tanda tangan. Apalagi semua agen juga saksi. Polisi telah ancamnya. Jadi setujui bandingnya. Mereka hanya ada 1 bulan biar dapat bukti yang baru. Mereka putuskan cari orang biar dekatinya. Semua informasi tentang lokasi yang kubur gadis dimatikan yang lain.